Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Imam Syafi'i dengan NIM 23198. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum modul 3 yaitu membangun jaringan switch dan router. Nah, untuk topologinya seperti ini. Jadi di sini membutuhkan dua buah PC, satu switch dan satu router. Oke. Pertama buka Cisco, lalu di sini kita butuh satu router dan satu switch dan dua PC. Dua. Nah, setelah itu kita lakukan penghubungan antara perangkat. Nah, untuk F06 itu ke PC0 menggunakan kabel strike, terus F05 ke G001. Lalu di sini menggunakan kabel cross ke PC0. Nah, setelah semua perangkat terhubung, kita lakukan konfigurasi pada kedua PC sesuai dengan tabel pengamatan. Oh ya, sebelumnya kita ganti nama untuk PC0 itu ke PC A, lalu switch ke S1 dan router ke R1. Lalu untuk PC selanjutnya itu PC B. Nah, kita lakukan konfigurasi pada PC A terlebih dahulu. Kita ke IP configuration, lalu kita tambahkan IP pada PC A. Misalkan kita copy aja. Kita pastikan di sini. Oh, itu default gateway-nya ini kan 1.1, jadi kita ganti 1.1. Lalu jangan lupa konfigurasi untuk IP versi 6-nya. Kita copy, kita paste, 64. Untuk default gateway-nya jangan lupa diisi juga. Untuk PC1, PC A sepertinya sudah kita lakukan konfigurasi pada PC B seperti PC A, cuman dengan IP yang berbeda. PC B yaitu 192.168.0.3/24, lalu dengan default gateway 0.1. Nah, selanjutnya konfigurasi IP versi 6-nya. /64, default gateway-nya E8001. Nah, jadi untuk kedua piece-nya sudah diberikan IP versi 4 dan versi 6. Lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita ada tambahan yaitu untuk mengkonfigurasi switch dengan perintah SDM prefer dual IP versi 4 dan IP versi 6 default. Kita masuk ke hubungkan menggunakan konsol dari PC A ke switch 1. Ini dari router 1 ke PC B. Kita buka terminal dari PC A, lalu kita mengkonfig di switch. Nah, di sini kita diminta untuk mengkonfigurasi. Nah, kita copy saja untuk komennya. Oh, ini ada spasi, kita hapus. Di SDM private. Oh, ada defaultnya, lupa. Nah, lalu kita lakukan reload pada switchnya. Kita keluar, terus reload. Reload. Kita pilih yes, confirm. Kita tunggu sampai proses reloadnya selesai.
Nah, di sini sudah selesai. Lalu kita lanjut ke latihan 2, mengkonfigurasi perangkat dan memastikan konektivitas. Nah, di sini langkah 1, berikan informasi IP statik ke interface PC. Jadi di pertama sudah kita lakukan dan kita akan mencoba melakukan ping dari PC B ke PC A. Dari PC B ke PC A. Nah, untuk IP PC A itu 192.168.1.3. Kita coba lakukan ping 192.168.1.3. Nah, di sini tulisannya timeout karena kita belum mengkonfigurasi bagian routernya. Jadi belum kita routing, maka hasilnya tidak tersambung. Kita close saja. Lanjut ke konfigurasi router. Nah, di sini kita menggunakan PCB untuk konfigurasi router. Lalu pilih terminal, klik OK. Nah, di pilihan pertama kita pilih no aja. Sini kita masuk ke mode exit dengan perintah enable lalu connect. Nah, di sini pertama kita suruh memberikan nama pada perangkat router dengan cara hostname R1. Jadi matikan DNS lookup itu IP domain lookup. Sudah, kita lanjut ke langkah 4 yaitu memberikan password cara enkripsi privilege X. Jadi caranya itu enable script. Untuk passwordnya di sini class. Lalu kita masuk ke langkah 5 yaitu berikan password konsol itu Cisco dengan cara len konsol 0 misalkan ini tulis password Cisco. Lalu kita klik login. Nah, sudah, lalu kita lanjut ke langkah 6 yaitu berikan Cisco sebagai password VTY. Kita keluar dulu. Len VTY 015 kita berikan password Cisco. Seperti ini udah. Lalu yang ketujuh itu lakukan enkripsi terhadap password plaintext. Itu caranya kita keluar dulu. Kita klik untuk perintahnya. Oh ya. Service password encryption untuk melakukan langkah 7. Ini kita lanjut ke langkah 8 yaitu membuat satu banner yang memperingatkan siapa saja yang masih perangkat secara tidak sah adalah perbuatan terlarang. Perintahnya yaitu banner motd lalu diawali dengan tanda pagar, misalkan di sini login dulu bang. Tuh akhiri dengan tanda pagar. Kita enter. Sudah, lalu konfigurasi dan aktifkan kedua interface pada router. Nah, untuk langkah 9 kita kembali ke atas untuk melihat tabelnya. Nah, di sini memiliki dua interface yaitu G000 sama G001. Kita konfigurasi yang G00 dengan cara int G0/0/0. Selanjutnya kita akan memberikan IP pada interface G00-nya. Cara IP add 192.168.0/24.255.0. Selanjutnya kita akan memberikan IP versi 6 pada G00-nya. IP versi 6 add, kita copy saja, paste, enter. Lalu kita tambahkan IP lagi ya, IP di sini dengan cara IP versi 6 add FE80.1 sebagai link lokal network. Kita enter saja dan jangan lupa kita aktifkan interface-nya dengan cara no shutdown atau NSH. Di sini sudah untuk interface G00-nya. Lalu kita ke G001 dengan cara int. Nah, di sini kita tambahkan IP seperti tadi 92.168.1.1/2. Nah, lalu IP versi 6 nya jangan lupa kita copy dulu. Versi 6 kita paste, kita enter. Tambahkan juga IP yang di bawah ini FE80.
Di sini sebagai IP lokal jadi tambahkan link lokal. Dan jangan lupa di no shutdown. Nah, jadi langkah 9 sudah sampai di sini saja, lanjut ke langkah 10. Nah, di mana konfigurasikan suatu deskripsi interface untuk setiap interface mengindikasikan perangkat mana yang terhubung ke dirinya. Kita lihat, jadi di interface G001 itu terhubung ke switch. Jadi misalkan kita tambahkan description interface G0/0/1 terhubung dengan S1. Nah, sudah. Kita lanjut ke langkah 11. Aktifkan routing IP versi 6, yaitu dengan komen IP versi 6 unicast routing. Jadi kita keluar dulu IP versi 6 unicast routing. Sudah, lalu simpan konfigurasi ke startup configuration dengan cara kita keluar dulu, copy running ke start. Enter di sini, enter udah. Hanya lakukan set jam pada router. Untuk melakukan jam pada router kita ke clock set, misalkan di sini jam 15.224, terus detiknya 00 lah, misalkan tanggal 14 Oktober 2024. Nah, kita ft, kita lakukan clock time zone namanya misalkan WIB, jadi di sini plus 7, kita exit. Nah, mungkin itu saja untuk konfigurasi router. Jadi kita lanjut ke langkah 3, yaitu konfigurasi switch. Kita ke langkah 3 untuk konfigurasi switch. Jadi pilih terminal, oke. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, kita masuk ke mode exit, get loop nft. Nah, di sini diminta untuk mengganti nama perangkat switch tersebut dengan cara hostname S1 misalkan. Nah, lanjut ke langkah 4, yaitu matikan DNS lookup, yaitu dengan cara IP domain lookup. Nah, lanjut ke langkah 5, yaitu konfigurasi dan aktifkan interface VLAN 1. Jadi kita masuk ke interface VLAN 1, lalu konfigurasi IP pada VLAN 1. Kita ke atas untuk melihat IP-nya. Nah, jadi IP at 192.168.1.2 untuk IP VLAN 1 dari switch dengan /24. Lalu jangan lupa tambahkan default gateway pada switch, yaitu dengan cara kita keluar dulu, lalu IP default gateway 192.168.1.1. Sudah untuk konfigurasi switch. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu simpan running config. Kita keluar dulu, sama seperti sebelumnya, copy running config ke startup config, enter saja. Lalu di langkah 4, kita pastikan konektivitas end to end atau ping dari PC A ke PC B. Untuk PC B itu IP-nya 192.168.0.3. Jadi kita coba ping 192.168.0.3. Nah, di sini berhasil. Kita coba tukar lagi. Nah, di sini dari PC A ke PC B sudah berhasil karena di router 1 kita sudah melakukan routing, konfigurasi routing. Selanjutnya kita ping dari switch 1 ke PC B. Kita bisa ping lewat CLI, misalkan sini. Ping 192.168.0.3. Kita tunggu.
Ini kita lanjut ke latihan 3 yaitu menampilkan informasi perangkat. Nah, di sini kita tampilkan tabel routing pada router. Kita buka terminal dari router. Nah, di sini lakukan perintah show IP route. Nah, maka di sini akan ada tampilan IP dari router atau IP mana yang digunakan oleh router. Pertanyaannya yaitu kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengindikasikan suatu jaringan yang terkoneksi secara langsung. Nah, di sini ada kode C yang namanya connected. Jadi kode C ini eh, yang digunakan dalam tabel routing untuk mengindikasi suatu jaringan terkoneksi secara langsung. Kita copy, kita tambahkan jawabannya di sini. Lalu berapa banyak entry root yang dikodekan dengan kode C di dalam tabel routing? Nah, di sini ada dua, yaitu yang di sini sama di sini. Jadi kita tambahkan dua aja. Yang ketiga itu jenis interface apa yang diasosiasikan ke root berkode C2C. Jadi interface-nya yaitu bisa kita lihat di sini yaitu gigabyte 0/0 sama gigabyte 0/1. Kita copy. Nah, koma sama /1. Kemudian yang kedua yaitu gunakan perintah show IP versi 6 root pada router untuk menampilkan informasi root IP versi 6. Show IP versi 6 root. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Udahlah, lanjut ke nomor 1. Gunakan perintah show IP interface G00/0 untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Apa status operasional dari interface G001? Jadi caranya kita masuk ke apa ya? Show IP interface G0/0/1. Nah, jadi status operasional dari interface G001 ini yaitu up, LAN protocol is up connected. Jadi kita kopikan saja lah di sini gigabyte. Nah, kita pastikan connected. Lalu apa alamat media akses kontrol MAC dari interface G00/1? Itu dengan cara kita keluar, kita ke conft show interface G0/0/1. Di kita keluar dulu. Show interface G0/0/1. Di sini ada hardware is, yaitu ada tulisan ini untuk MAC address-nya bisa kita copy, kita pastikan di sini. Lalu bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini? Jadi addressnya ditampilkan dalam perintah show IP int G0/0. Itu di sini. Internet address is 192.168.1.1/24. Ini yang kedua. Yang ketiga itu tampilkan daftar rangkuman interface pada router dan switch. Jadi pertama masuk ke router, kita perintahkan show IP int br. Jadi perintah ini untuk menampilkan semua interface yang ada pada router IP versi 4 tapi. Selanjutnya kita tampilkan IP versi 6. Nah, jadi IP versi 6-nya seperti ini yang ada di router. Terus kita ke switch 1 untuk melakukan langkah 3. Terminal show IP int br. Jadi ini IP yang ada di switch. Jadi yang kepakai yaitu VLAN 1 sama flash Ethernet 0/5 dan flash Ethernet 0/6. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.